Baik teman-teman, ini sudah part keempat video tentang troubleshooting swing PC 12,5 ya. Aku masuk PC 12,5, swingnya itu gerak ke kanan sendiri ya, tanpa di operator menggerakkan PPC, dia gerak sendiri. Itu dikarenakan swing spoolnya ngejim. Dan sekarang ini sudah di flashing teman-teman ya. Jadi semua host sudah diinstal, cuma tinggal nungguin lagi. Rear swing motor kita kemarin bongkar dan ini part RNA-nya, jadi tinggal nunggu part o-ring dan swing motor sudah ada, tinggal part RNA-nya yang belum ada. Kita masih nunggu itu, tapi semua sistem sudah kita flashing ya. Ini tool flashing kita, jadi bypass valve-nya kita lepas, kemudian kita pasang plat untuk menutup ya jalur bypass ya. Harapannya semua kotoran atau semua material ya, baik besi maupun kotoran lah ya, itu bisa disaring jadi semaksimal mungkin ya. Ini nanti rencananya kita ganti lagi ya. Ini baru, jadi hanya kita pakai untuk flashing aja. Nanti kita pasang lagi tuh return filter yang baru. Oke, ini hasil dari flashing kurang lebih 30 sampai 40 menit ya. Kita gerakkan semua attachment ya. Hasilnya ada ini. Kita angkat ini return filter yang nanti kita mau ganti lah. Ini baru teman-teman ya. Kita hanya pakai kurang lebih 40 menit untuk hanya flashing saja. Ini kita nangkep ini material lagi nih. Ini material kemungkinan besar dari line filter yang jebol kemarin. Ya, line filter yang jebol kemarin. Kita buka juga nanti yang sini. Gitu. Nah, tujuan flashing itu begitu. Jadi nangkep material-material yang masih ada di sistem ya. Harapannya bisa tersaring di sini dan kita mau ganti baru lagi ya. Oke, di video ini, di part keempat ini lari ke kesimpulan teman-teman ya. Jadi kesimpulannya kenapa bisa swing spoolnya kemarin ngejim, itu kan, itu yang kita cari. Jadi dari mana material besi atau material apapun itu yang bikin dia tuh ngejim gitu ya. Kemarin kan kita coba bongkar swing motor belakang, hancur, kondisinya hancur gitu ya. Kemudian swing motor yang depan kondisinya hancur tapi tidak parah, tapi ada temuan di situ material besi ya, material logam di safety valve, nyangkut di safety valve. Kemudian di tangki juga ketemu material yang sama ya dengan material yang kita temukan di safety valve swing motor yang depan. Sekarang ini sudah di flashing, sudah isi oli, sudah di bleeding pompanya, kemudian tinggal waiting itu. Dan saya mau sampaikan bahwa kenapa bisa ya swing spoolnya itu ngejim gitu ya. Itu material dari mana? Ternyata setelah saya tanya-tanya ke teman-teman yang mengerjakan sebelumnya gitu ya. Ini kan sebelum trouble, ini trouble kedua artinya. Jadi saya kesini akhirnya saya tanya gitu. Sebelumnya apakah swing control valve line filternya itu jebol, saya tanya. Ternyata jawaban iya, ya jebol gitu ya. Saya pikir jebolnya juga jebol yang biasa, seperti nanti ada contoh ini. Hanya screennya ya, hanya jaring-jaringnya itu aja, biasanya jebol hanya jaring-jaringnya. Ternyata dia kasih lihat fotonya gitu, fotonya ada di sini teman-teman. Ya, di foto itu terlihat ya, barang bukti sudah nggak ada, maksudnya line filter yang rusak itu sudah dibuang gitu. Jadi kita kehilangan fisiknya gitu. Tapi dari foto terlihat bahwa si line filternya itu seperti bahasanya ini kempot ya. Jadi ada kemungkinan buntu, kemudian pressure menghajar line filter sehingga jebol, betul-betul jebol. Jadi besi cornya itu yang pecah, akhirnya keliling ke sirkuitnya, si swing sirkuit gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa harus swing gitu? Ini analisa saya ya. Analisa saya mengarah kepada, karena kalau kita ngelihat dimensi di aktuator ya, baik boom silinder, ini kan dipakai untuk boom, bucket, arm dan swing gitu ya. Kenapa nggak ke boom? Kenapa nggak ke swing? Kenapa nggak ke arm? Kenapa nggak ke bucket gitu? Jawabannya kalau menurut saya karena diameter atau dimensinya si silinder itu lebih besar. Jadi material itu tidak cukup untuk bikin rusak gitu ya. Jadi bahasa ininya lolos aja gitu. Jadi setelah masuk ke sistem sana lolos saja, kembali ke return filter. Beda dengan swing masuk ke sini, kalau teman-teman lihat foto atau video yang sebelumnya, itu betul-betul hancur. Jadi material yang masuk ke situ betul-betul dihancurkan kecil-kecil ya bahasanya. Jadi tumbuk akhirnya ada pecah-pecahan kecil. Nah, pecahan kecil itu kan kembali ke sistem sini.
ya, dari MA MB itu kan kembali ke sini untuk kemudian di return gitu. Nah, kembali itu material-material kecil itu yang menyumbat. Kalau materialnya besar mungkin bisa lolos gitu, karena materialnya kecil akhirnya malah masuk ke sela-selanya spool atau di labirin groove. Kalau teman-teman lihat kemarin, ada fotonya nggak ya? Oh, ada fotonya, nanti saya sertakan fotonya teman-teman. Nah, itu masuk di sela-selanya labirin groove-nya si spool. Nah, itu yang bikin macet gitu. Kalau dia besar sekalian itu mungkin bisa lolos gitu ya, lolos masuk ke return filter. Tapi karena kecil akhirnya menghambat atau nyumbat di sela-selanya antara spool dengan bore-nya si control valve gitu. Jadi jawabannya kenapa hanya swing yang dihajar, hanya swing yang ngejim, padahal kalau misalkan line filter harusnya ya bisa boom, bisa bucket, bisa arm, kenapa harus swing gitu? Jawabannya itu tadi, karena material masuk ke swing motor, kemudian swing motor merusak si material itu ya, berkeping-keping ya, kecil-kecil, dan pecahan-pecahan yang kecil tadi sebagian masuk ke setelah celah spool untuk bikin akhirnya ngejim spoolnya gitu ya teman-teman. Begitu teman-teman ya. Jadi ini jam 4 teman-teman. Jam 4 berapa? Jam setengah 5 sore, tapi panas banget. Jadi rencana untuk hari ini kita ini aja jam segini ya, kita ganti line return filter dua-duanya, kemudian kita pasang bypassnya, kita kembalikan lah ke posisi semula, sekalian nunggu ini strainernya. Ini kita orderkan teman-teman, strainernya bypass. Ini mana komponennya? Oke, strainer bypass ini kemungkinan besar besok atau paling lambat 2 hari lagi itu datang. Jadi mudah-mudahan besok juga part RNA-nya swing motor juga udah datang, dan kita bisa ready-kan paling nggak besok atau lusa, karena memang sudah selesai ya pekerjaan flashing dan trouble nyari material itu dari mana. Ternyata sepele ya, materialnya itu betul-betul dari line filter. Itu analisa saya gitu ya, karena saya bukan yang mengerjakan dari awal, jadi saya kehilangan beberapa data gitu. Jadi ternyata setelah saya tanya-tanya ke teman-teman yang sebelumnya, ternyata ada line filternya jebol dan kondisinya memang ya pecah gitu ya. Jadi udah kayaknya 80% gitu. Itu material yang merusak motor atau material yang bikin dia ngejim itu spoolnya si swing, itu material dari line filter sendiri gitu. Jadi ya karena mungkin karena ini mungkin ya, saya belum ambil data. Jadi mungkin line filternya buntu karena mungkin lambat dalam penggantian atau seperti apa, saya belum dapat datanya. Tapi yang jelas buntu, akhirnya kempot ya, bahasanya kempot apa? Mengkerut apa bahasanya, pokoknya kempot gitu, dan kemudian si line filternya pecah gitu ya, case-nya itu pecah. Jadi karena line filter itu kan selain ada jaring-jaringnya, itu di dalamnya ada rangkanya, ada kerangkanya, ada cor-corannya itu. Nah, itu pecah. Nah, itu gara-gara buntu gitu. Kalau memang penggantiannya rutin dan ya saya nggak tahu lah apa rutin atau tidak, saya nggak tahu. Cuman yang jelas itu buntu gitu ya. Nah, ini buat buat pembelajaran buat kita semua teman-teman. Jadi setiap kali ada melakukan atau ada kerjaan troubleshooting semacam ini, ada ngejim, itu pastikan betul-betul teman-teman bahwa yang bikin ngejim itu apa. Apakah memang spoolnya bending kah, atau karena kontaminasi di olinya kah? Nah, kalau misalkan spool ngejim itu diakibatkan oleh oli yang terkontaminasi material ya, baik material apapun itu ya. Jadi apakah nanti kita juga bisa menilai apakah hanya cukup di flashing atau diganti olinya sembuh, atau ada ada treatment khusus ya, misalkan mencari sumber materialnya gitu ya. Jangan sampai setelah diganti oli material itu masih muncul lagi gitu, material yang sama yang bikin dia ngejim itu muncul lagi gitu kan. Nah, kalau kita sudah memastikan bahwa itu material hanya sisa-sisa dari, misalkan dulunya ada penggantian, ada pernah rontok di travel motornya misalkan gitu, karena belum begitu bersih flashing di pertama, jadi sisa-sisa dari oli yang terkontaminasi dulu gitu, itu bisa bikin ngejim gitu. Jadi sekali flashing lagi sembuh gitu, misalkan seperti itu gitu ya. Ketika misalkan trouble-nya yang bikin atau material muncul itu masih
masih ada kemungkinan dia muncul lagi, misalkan si silindernya memang bermasalah, scratch atau ya scratch itu ya, menghasilkan material lagi. Jadi kan nggak hanya cukup kita ganti oli, kita flashing, kita ganti kontrol valve atau kita perbaiki spoolnya itu. Jadi kan kita harus mencari tahu memang ya, gitu ya. Mencari tahu memang oh ternyata silindernya perlu diganti juga gitu. Ya, jangan sampai itu tadi maksudnya pembelajarannya jangan sampai kita hanya mengganti part-part atau melakukan tindakan yang hanya sesaat gitu. Kita mengganti spool, mengganti ini kan bukan akar masalahnya, tapi akar masalahnya dia ada, contohnya misalkan silinder yang scratch tadi. Jadi kita perlu mengganti si silinder gitu artinya kan. Jadi nah teman-teman kalau misalkan mendapatkan trouble seperti ya cari betul-betul ya. Hati-hati karena part-part di sini itu part-part yang bukan murah gitu. Jadi kalau misalkan kita mungkin sendiri yang punya alat ini juga pusing juga gitu, mengganti swing motor gitu ya. Mengganti swing motor satu swing motor aja mungkin sudah berapa puluh juta gitu ya. Jadi atau bahkan berapa ratus juta. Jadi ya hati-hati dan seksama dalam mengerjakan. Jadi jangan loncat-loncat. Harapannya itu ketika mendapati misalkan line filter itu harusnya ketahuan oh line filternya jebol, jadi material ini yang ini. Jadi ketika line filter seperti ini pecahannya kita harus tangkap semua gitu kan. Ya harusnya begitu ya. Karena kemarin ketahuan line filternya jebol, harusnya kita harus mencari line filter jebol itu, materialnya itu harus kita cari, jangan sampai dia keliling-keliling merusak komponen-komponen lain gitu. Oke, return filter kita sudah ganti, kemudian strainernya bypass juga kita sudah ada barangnya teman-teman ya. Jadi kita ganti juga. Nah ini kita buang aja ini. Nah ini ada yang baru, kita ganti sekalian. Oke, setelah dilakukan ini ya, swing motor sudah kita install dan jadi kita tinggal lakukan PPM teman-teman. Tadi didapati arm in pressure yang kurang standar, kita adjust di safety valve karena untuk pressure yang lain normal, artinya safety valve bermasalah gitu ya, karena hanya di arm in saja. Itu letaknya di situ. Kita lihat lagi habis di adjust normal atau tidak. Tadi dapatnya 295, 297. Enggak ya? 3 berapa deh? 300 sama 398. 301 ya? 301. Mana? 301 ya? 300 sama 298. Ya anggap aja normal ya. Karena kurang lebih di angka 320 plus minus 10. Jadi masih lumayan masuk range. Gitu ya. Oke, setelah dilakukan pemasangan ya, jadi swing motornya sudah datang dan kita sudah lakukan pemasangan. Kemudian kita tadi sudah lakukan PPM, hasilnya normal semua pressure-pressurnya, kecuali arm in ya. Arm in pressure-nya itu di 295-an. Kita adjust di safety valve teman-teman itu. Gitu, dan setelah itu dicek normal ya, di pressure-nya di 305-an walaupun tapi masih masuk range. Dan kita sudah cuci unitnya teman-teman. Kemudian kita rilis ya, kita readykan gitu. Terima kasih sudah menonton ya video tentang troubleshooting PC 12,5/8R yang mengalami masalah di swingnya gerak sendiri gara-gara spool swingnya ngejam gitu. Dan gara-gara kenapa bisa swing spool ngejam itu gara-gara si line filternya buntu dan akhirnya jebol, kemudian materialnya keliling ya. Kemudian akhirnya bikin si spoolnya ngejam gitu. Dan kita swing motornya ganti, spoolnya kita polis ulang, kemudian flashing ya. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi terima kasih sudah menonton buat teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua gitu ya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.